Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala ta'ala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang saya hormati Kepala Seksi Haji dan Umroh, Penyelenggara Haji dan Umroh yang baru kemarin dilantik. Kita ucapkan selamat ya, kepada Bapak Dr. Andes Haji Risani MH. Alhamdulillah, beliau ini kalau masalah haji, bapak-bapak, ibu-ibu ya, luar biasa ya. Petugas haji tidak terhitung lagi, baik kloter maupun non kloter. Yang kedua, beliau juga sebagai ketua forum petugas haji, ya, persaudaraan, bukan, alumni petugas haji Sumatera Selatan, juga sebagai sekretaris IPHI Sumatera Selatan. Ya. Jadi alhamdulillah syukur kasih haji kita ini memang ya sehari-harinya mengurusi masalah tentang haji. Oleh sebab itu kita doakan semoga beliau akan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya, menemani bapak-bapak dan ibu-ibu semua dalam rangka memberikan pelayanan kepada calon jamaah haji, bagi calon jamaah umroh dan kelompok bimbingan ibadah haji. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, dengan mengharapkan berkah dan ridho Allah Subhanahu wa taala serta izin bapak-bapak dan ibu-ibu semua, acara kegiatan pembinaan jamaah haji di masa pandemi di lingkungan Kementerian Agama Kota Palembang tahun anggaran 2021 dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan ini secara resmi kami nyatakan dibuka. Dibuka dulu, baru ngisi. Jadi kalau uploadnya dua, upload buka, upload ngisi. Bapak Ibu yang kami hormati, haji ini kita ketahui bersama adalah suatu kegiatan yang sangat ya bernuansa politik, ya, bernuansa nilai-nilai dari kebangsaan kita, ya, dan pada umumnya setiap umat Islam khususnya di Indonesia itu berharap bisa menunaikan ibadah haji, siapapun orang. Maka oleh sebab itu haji ini bapak-bapak, ibu-ibu adalah kegiatan yang selalu setiap tahun rutin kita laksanakan, tetapi problematika tentang ibadah haji ini selalu timbul problem yang baru ya. Sehingga setiap kita melaksanakan ibadah haji, kadang-kadang kita temukan bapak-bapak dan ibu-ibu kegiatan pelaksanaannya ada masalah-masalah tentang hal-hal yang menyangkut dengan situasi dan kondisi yang terjadi pada saat itu. Kita Indonesia tahun ini bapak-bapak, ibu-ibu sama seperti tahun kemarin. Negara tidak memberangkatkan calon jamaah haji ke tanah suci tahun ini. Karena apa? Karena sampai sekarang ini bapak-bapak, ibu-ibu, pemerintah Arab Saudi, otoritas Arab Saudi, ya, belum mengeluarkan porsi untuk calon jamaah haji. Jadi kalau ada berita tentang kenapa negara Malaysia dapat kuota tambahan 10.000, ya, itu berita yang hoax. Ada negara-negara yang boleh masuk ke
Arab Saudi, 11 negara yang kita dapat informasi. Amerika, Italia, Soviet dan lain sebagainya, itu ada 11 negara termasuk Emirat Arab, ya. 11 negara itu bapak-bapak, ibu-ibu hanya sebatas kegiatan bisnis dan hanya boleh mendarat batas Jeddah saja. Tidak masuk ke dua tanah haram. Ya. Nah makanya haji, umroh sampai sekarang ini Arab Saudi belum membuka untuk umum. Kalau untuk umroh ya hanya orang-orang yang bermukim saja di sana, yang sudah punya KTP di sana, ya. Itu pun dengan ketentuan-ketentuan yang luar biasa. Nah maka oleh sebab itu kami perlu menginformasikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu agar informasi yang selama ini kita terima itu tidak simpang siur. Karena apa? Karena bapak ibu, pemerintah sejak bulan Desember itu setelah membuat skenario sehingga apapun yang terjadi pada saat diputuskan berapa persen kita mendapatkan kuota haji, itu pemerintah sudah menyiapkan segala sesuatunya. Dari 50%, dari 30%, dari 20%, dari 10%, dari 5%, bahkan 1% pun sudah disiapkan, ya. Mekanisme yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada calon jamaah haji. Kemarin ada juga beredar surat dari konsul dari ini perwakilan, ya, Arab Saudi di Jakarta membuat surat resmi yang ditujukan kepada Ketua DPR RI Puan Maharani. Kenapa? Karena ada oknum-oknum DPR, ya, dia memberikan informasi kepada masyarakat yang tidak sesuai dengan kebenaran yang terjadi, sehingga membuat menyalahkan pemerintah, menyalahkan Menteri Agama dan lain sebagainya. Ini yang terjadi bapak-bapak dan ibu. Dan pelaksanaan ibadah haji kalau dilaksanakan di masa pandemi ini sangat jauh berbeda dengan pelaksanaan ibadah haji yang dilakukan secara tidak di masa pandemi. Ya, contoh misalnya, ketika jamaah haji di embarkasi, kalau kemarin kan kita 24 jam, Pak, ya. Aturan yang sudah diatur dibuat skenario oleh pemerintah, calon jamaah haji itu bisa diberangkatkan, ya, bisa masuk pesawat kalau sudah dikarantina 3 hari. Sebelum jamaah haji itu masuk ke asrama haji sudah ada swab terlebih dahulu, ya. Kemudian ketika akan berangkat di swab lagi. Pas sampai ke pesawat, Bapak Ibu, sampai ke Jeddah, kita belum langsung melaksanakan umroh, ya. Dimasukkan ke hotel dulu selama 3 hari. Kemudian yang kedua, setelah berada di di Mekah, bapak-bapak, ibu-ibu, ya, 3 hari kita dikarantina oleh muassasah atau ada majmu'ah dan lain sebagainya itu, ya. 3 hari sebelum kita melaksanakan umroh di swab dulu. Umroh wajib, ya. Itu kalau selama ini kan kita langsung bisa di Jeddah, ya, bisa di Madinah dan lain sebagainya. Umroh dilaksanakan hanya 1 kali, yaitu melaksanakan umroh wajib saja, langsung ke tatim dia. Bahkan haji yang kita laksanakan tidak haji tamattu, ya, berubah menjadi haji qiron, ya. Nah, jadi perubahan-perubahan itu bapak-bapak, ibu-ibu, itu sudah diskenariokan oleh pemerintah. Termasuk bapak ibu ketika memasuki Masjidil Haram itu tidak sembarangan kita bisa masuk ke Masjidil Haram, ya. Harus punya kartu swab yang dikeluarkan oleh pemerintah Arab Saudi, dan itu sudah bisa dikeluarkan, ya. Kalau sudah lewat 1 minggu hasil swab itu, bapak-bapak, ibu-ibu akan swab lagi, ulang lagi. Sehingga kalau ada terindikasi jamaah kita
atau jamaah haji itu terindikasi reaktif, ya, itu tidak bisa kemana-mana, dimasukkan ke karantina tempat lain, tidak bisa masuk ke hotel. Di hotel yang mungkin selama ini 6 orang, 8 orang, ya, kalau masa pandemi dilaksanakan ibadah haji bisa 2 orang dalam satu kamar. Nah, begitu juga ketika kembali ke melaksanakan tawaf, kita bapak-bapak ibu mengetahui ya bagaimana jarak yang sudah ditentukan. Kemudian ke Al-Husna, ke Arafah. Sangat singkat sekali Bapak Ibu. Bahkan ada skenario yang dibuat oleh pemerintah, setelah ke Armina, Arafah, jamaah langsung balik ke hotel. Ya, jadi ke Musdalifah, ke Mina itu dibayar dengan membayar jam. Jadi nikmatnya kurang Bapak-bapak. Bahkan ke Madinah Bapak Ibu yang selama ini 8 hari itu cuma 3 hari. Jadi artinya jamaah haji kalau dipaksakan untuk berangkat ke tanah suci di masa pandemi ini, dia akan terasa bahwa ibadah itu ya agak kurang sempurna. Nah, makanya bapak-bapak ibu-ibu inilah yang dipikirkan. Belum lagi kalau seandainya terjadi hanya 5% atau 20%, 10% diberangkatkan, ya, tahu-tahu di bawah umur 50 tahun ke bawah yang diberangkatkan, sementara mereka itu adalah pendamping, problem juga dan lain sebagainya. Ya. Nah, inilah yang terjadi bapak-bapak ibu-ibu, sehingga pemerintah memutuskan bahwa pemberangkatan bagi calon jamaah haji utusan dari Indonesia untuk tidak diberangkatkan demi hanya satu kata, yakni keselamatan. Ya, keselamatan dan kesehatan, yaitu masa pandemi. Dan di Arab Saudi itu bapak-bapak, ibu-ibu, salah satu negara yang tinggi COVID-19-nya nomor 2 di dunia ini adalah Arab Saudi. Bahkan kami mendapatkan informasi bapak-bapak, ibu-ibu, panitia yang akan mendampingi para jamaah yang mengurusi kita, yang disebut dengan muasasah ya. Muasasah itu mereka belum membuat skenario seperti Indonesia. Bagaimana ketika menyambut di Jeddah, ya, melayani jamaah itu belum ada skenarionya. Ketika berada di Arafah, ketika berada di Mina dan sebagainya mungkin terjadi ya, itu mereka belum memikirkan hal itu. Mereka hanya memikirkan Bapak Ibu bagaimana keluarga ini selamat dari pandemi. Ya, karena banyak masyarakat Arab Saudi itu terkena COVID-19 dan mereka tidak mau tamu-tamu Allah itu ya banyak juga yang datang dari negara-negara yang mungkin tidak tahu bagaimana kesehatannya, yang sulit untuk dijangkau. Makanya otoritas Arab Saudi sampai sekarang ini belum memutuskan dan belum membuka peluang untuk calon jamaah haji di seluruh negara, bukan hanya Indonesia. Nah, coba kita lihat ya, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan ya. Saya hanya bicarakan masalah yang tadi ya, Indonesia batalkan pengiriman jamaah haji. Ini informasi terkini. Ya, ini informasi terkini. Bahwa apa yang saya katakan tadi, di bulan Desember, bapak-bapak, ibu-ibu, 2020, pemerintah telah membentuk tim manajemen krisis haji. Tim manajemen krisis haji. Tim dibentuk langsung oleh Menteri Agama dan bertugas melakukan analisis, mitigasi hingga merumuskan skema haji di masa pandemi COVID-19 yang saya sampaikan tadi. Kalau 50%, ya, 20%, 10% itu sudah diskenariokan semua dan itu dibentuk tim. Tim ini Bapak Ibu bukan hanya tim dari Kementerian Agama. Yang terlibat di dalamnya adalah Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Luar Negeri, ya, Kementerian Pertahanan, dan lain sebagainya, termasuk Kementerian Dalam Negeri. Ya. Kemudian Januari 2021, Bapak Ibu, pembentukan Panja BPIH.
bertugas membahas asumsi dasar dan rincian komponen biaya penyelenggara ibadah haji. Ya, apa yang disampaikan oleh dengar berita-berita ya, memang benar tim panja ini bukan hanya kementerian tapi DPR dilibatkan. Ya, komisi haji dilibatkan. Kemudian kementerian-kementerian saya sebutkan itu semua dilibatkan. Ya, untuk apa tujuannya? Pembentukan panja BPIH ini adalah bertugas membahas asumsi dasar dan rincian biaya komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji. Kenapa, Bapak Ibu? Karena kalau haji yang biasa itu biasanya ya kita kan paling-paling 35 juta ya. Sebetulnya biaya ongkos haji itu mencapai antara 65 sampai 70 juta. Ya. Kita yang umroh Pak Haji ya, umroh itu bisa berapa itu? Paling kecil 20 berapa? 25. Iya. Ongkos pesawat itu saja berapa? 15 itu. Pesawat PP itu 15. Belum hotelnya, belum makannya dan lain sebagainya. Itu pun hanya sekitar 12 hari. Sementara haji, bayangkan 40 hari. Ya. Dan 35 juta itu diberikan lagi living cost untuk bagi calon jamaah haji. Jadi artinya bahwa pemerintah mengeluarkan biaya haji itu ya dari 35 juta itu ada dana lain yang dikeluarkan oleh pemerintah. Itulah dana yang selama ini bapak-bapak, ibu-ibu ya yang terpendam ya. Yang disimpan ya. Jadi saling menutupi antara jamaah dengan jamaah yang lain. Ada yang menunggu 15 tahun. Nah, 15 tahun itu 25 juta, bapak-bapak, ibu-ibu, kira-kira 30 juta itu kalau bunga bank nyampe dah. Dari 25 juta itu. Jadi lebih banyak ya kompensasi dari yang lain. Di Malaysia Bapak Ibu, biaya jamaah haji itu hampir mencapai 95 juta di Malaysia. Hampir mencapai 95 juta itu yang reguler, kalau yang khusus lebih dari itu. Nah, oleh sebab itulah ini panja ini mereka bertugas untuk bagaimana membiayai masalah tentang di dalam negeri, ketika di luar negeri, di Mekah dan di Madinah dan sebagainya. Kemudian pada bulan Februari simulasi skenario kuota haji. Pembahasan simulasi skenario kuota haji dengan kapasitas 100%, 30%, ya, 20%, 10%, bahkan sampai 5%. Semua diskenariokan bapak-bapak, ibu-ibu, ya, kuota haji. Bagaimana kalau 50% petugasnya siapa-siapa? Ya, kalau petugas kita bapak ibu sudah siap semua, bahkan sudah dilatih, baik petugas kloter maupun non kloter, baik yang berasal dari Kementerian Agama maupun Dinas Kesehatan, semua sudah dilatih, semua sudah dilatih semua. Dan tinggal kapan saja berangkatnya mereka sudah siap, bapak-bapak dan ibu-ibu. Ya. Nah, kemudian ya, pada bulan Maret simulasi skenario kuota haji, pembahasan simulasi skenario kuota haji dengan kapasitas. Ya, dengan kapasitas 25%, 20%, 10%, bahkan 5% pun sudah disiapkan skenarionya oleh pemerintah. Jadi bohong kalau ada orang mengatakan pemerintah tidak mengurusi haji secara maksimal. Tidak, Pak. Pemerintah sudah mengurusi semuanya, ya, sudah luar biasa. Skenario kan sampai 5% oleh pemerintah. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, April dan Mei persiapan lapangan. Persiapan lapangan ini adalah pemerintah melalui perwakilan teknis urusan haji melakukan pengecekan lapangan guna memastikan kesiapan layanan akomodasi, catering, transportasi jamaah haji di Arab Saudi. Ini pada bulan April dan Mei. Ya, April dan Mei itu persiapan lapangan. Dalam satu maktab itu paling banyak itu cuma berapa paling tinggi itu paling banyak 300 sampai 400 orang. Ya, bayangkan saja kalau dalam satu kamar itu hanya 2 orang, yang selama ini diisi 8 orang, bahkan lebih dari itu, bapak-bapak ibu. Ya, ini memang ketentuan seperti itu. Nah, kemudian itu tim tersebut, ya, tim manajemen krisis haji ini, ya mereka langsung ke sana. Selain daripada itu,
pada bulan berapa itu, bulan April ya, kami juga didatangi oleh tim tersebut bagaimana persiapan di tanah air. Ya, kesiapan tentang paspornya, ya, kemudian persiapan tentang akomodasi di mana tuh, di asrama haji, bagaimana panitianya dan sebagainya, semua sudah clear semua bapak-bapak dan ibu-ibu panitia, baik panitia di dalam negeri maupun di luar negeri. Ya. Kemudian pada bulan Mei penyusunan buku dan panduan manasik haji di masa pandemi. Ya, bahwa di JPHU Kemenak menyusun buku panduan pelaksanaan ibadah haji dengan mempertimbangkan penerapan protokol kesehatan yang didahului bahsul masail di bulan April. Ya, jadi panduannya karena beda panduan manasik haji dengan tidak masa pandemi dengan masa pandemi, karena ada hal-hal yang ibadahnya ya dikurangi, ya, bahkan yang wajib pun tidak dilaksanakan, ya, hanya yang rukun-rukunnya saja yang dilaksanakan. Ini, ya, lanjutkan. Nah, ada beberapa hal yang kami sampaikan, ya. Yang pertama adalah setelah melakukan pembahasan serta melihat berbagai pertimbangan pada tanggal 3 Juni 2021 kemarin, Bapak Ibu ya, pemerintah Indonesia pada akhirnya memutuskan untuk tidak mengirimkan jamaah haji ke Arab Saudi untuk tahun 1442 Hijriah pada tanggal 3 Juni kemarin. Ya, ada orang mengatakan hanya sepihak, belum ada keputusan kok sudah memutuskan. Ya, karena limit waktu yang ditentukan oleh pemerintah, Bapak Ibu, itu sudah lewat. Pemerintah menetapkan tanggal 28 Mei paling akhir, ya. Kalau pengumuman kita tunggukan 28 Mei paling akhir. Ternyata 28 Mei itu otoritas Arab Saudi belum memberikan sinyal apakah kita bisa memberangkatkan atau tidak. Bahkan pada saat pengumuman pun belum ada sinyal, dan sampai hari ini pun belum ada informasi tentang ya dimintanya kita jamaah untuk berangkat haji. Itu ya, sebab itulah ya ini sudah kami sampaikan. Jadi 28 itu memang sudah tunggu akhir batas dari pemerintah Indonesia, menunggu informasi dari otoritas Arab Saudi. Kemudian yang kedua, sebelum keputusan tersebut diambil, Bapak-bapak, Ibu-ibu, pemerintah Indonesia telah mengantisipasi sekiranya pelaksanaan haji dapat terlaksana dengan melakukan serangkaian langkah-langkah antisipatif. Ya. Nah, kalau seandainya keputusan tersebut pemerintah telah mengantisipasi ya, pelaksanaan ibadah haji, tetap kita siapkan kalau ada pengumuman dari otoritas Arab Saudi bahwa haji dibuka. Kita sudah siapkan berapa persen pun yang akan dijangkahi oleh pemerintah Arab Saudi. Nah, ini pendekatan diplomasi. Nah, 3, secara simultan pendekatan diplomasi pemerintah Indonesia baik di pusat dan perwakilan misi haji Indonesia terhadap pihak Arab Saudi terus bergulir melalui serangkaian pendekatan dengan pemerintah Arab Saudi dan pihak terkait pelaksanaan ibadah haji. Bapak Ibu, ya, pemerintah dalam hal ini Menteri Agama itu sudah luar biasa, Bapak Ibu. Bahkan mengadakan kegiatan meeting Zoom melalui virtual, ya, dengan Menteri Haji di Arab Saudi sana, ya. Kemudian mendekati konsul jenderalnya dan lain sebagainya. Semua sudah kita lakukan. Makanya ada pendekatan diplomasi yang dilakukan selama sebelum diputuskannya tidak diberangkatkan. Yang pertama, pertemuan virtual Menteri Agama dengan Menteri Haji Arab Saudi itu sudah dilakukan. Belum ada keputusan waktu diadakan pertemuan itu. Yang kedua, pertemuan Menteri Agama dengan Dubes Saudi di Jakarta juga dilakukan, tapi belum ada keputusan. Ya, bukan hanya sekali, tetapi koordinasi insentif Kementerian Agama dengan Kedubes Arab Saudi setiap hari. Ya, bagaimana dan sebagainya ditanyakan terus. Pertemuan perwakilan RI dengan Kementerian Haji dan Umroh serta Kementerian Kesehatan itu selalu dilakukan. Ya, artinya kalau Kementerian Agama misalnya belum ada informasi dari Menteri
dari Menteri Haji, mungkin Menteri Kesehatan yang dapat informasi bahwa masalah tentang protokol kesehatan ini benar-benar sudah clear oleh Arab Saudi. Itu pun juga belum didapatkan informasinya, ya. Nah, maka pertemuan perwakilan RI dengan pihak muasasah di Mekah dan Madinah. Muasasah ini kan yang ngurusi kita. Kalau ibarat kita ini apa ya? Muasasah itu yang ini ya, yang PT perusahaan-perusahaan ya, Pipro-nya. Nah, Pipro ya. Proyek-proyek pemborongnya itu. Beda. Di Indonesia kan banyak beberapa muasasah itu ya. Nah, mereka pun apa Bapak Ibu ya, pertemuan perwakilan RI yang ada di sana, konsul jenderal kita sudah melakukan itu, dan sampai detik akhir belum juga mendapatkan informasi. Ya, belum mendapatkan informasi. Kemudian yang terakhir, pertemuan perwakilan RI dengan misi haji negara sahabat di Arab Saudi. Jadi bukan hanya Indonesia saja, tapi juga pertemuan negara-negara misi haji dari Malaysia, Singapura, Brunei, ya, kemudian beberapa Arab termasuk negara-negara lain termasuk Turki. Bagaimana itu sudah dilakukan semua. Apakah mereka dapat kuota? Tidak ada jawaban sama sekali, Bapak Ibu. Tidak ada informasi. Negara-negara yang biasa memberangkatkan warganya untuk masyarakatnya untuk melakukan ibadah haji. Lanjutkan. Nah, yang keempat, Bapak Ibu, dalam mengambil keputusan, pemerintah Republik Indonesia juga telah melakukan koordinasi internal antar kementerian atau lembaga, antar Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perhubungan. Ya. Jadi keputusan itu bukan hanya Pak Menteri yang mengeluarkan, tapi juga berkoordinasi dengan kementerian-kementerian lain. Bagaimana perhubungan? Ya, kalau kita perhubungan, kita pesawat sudah siap. Bagaimana kesehatan kita sudah skenario sudah kita susun. Ya, bagaimana dengan kesiapan di luar negeri, kita sudah tetap koordinasi dan konsultasi. Sudah siap semua. Ya, bukan hanya Kementerian Agama. Nah, maka dalam mengambil keputusan itu beberapa menteri berkumpul, ya, yang di bawah dikoordinasikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, yaitu Bapak Kiai Ma'ruf Amin, ya, baru pada tanggal 3 Juli diputuskan, ya, bersama dengan DPR RI, dalam hal ini Komisi 8. Kemudian pemerintah RI juga melakukan pembicaraan dengan pihak terkait seperti Asosiasi Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Forum Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh, serta perwakilan MUI dan ormas dan Islam lainnya. Mungkin mereka ada informasi-informasi terbaru. Ya, mungkin pemerintah tidak ada informasi, ormas-ormas itu dapat informasi. Karena ya ada kan, kalau raja ini kan biasa kan, karena ada undangan rajo, tidak ya? Yang kita kalau dengar itu kan, oh kami berangkat karena diundang oleh raja. Nah, itu pun juga tidak mendapatkan informasi. Lanjutkan. Nah, ini pada akhirnya pemerintah mengambil keputusan pembatalan dengan beberapa landasan pertimbangan antara lain. Ya, yang pertama, pemerintah Indonesia bertanggung jawab untuk melindungi warga negara dari pandemi COVID-19 yang masih melanda dunia saat ini. Bukannya kita baik, Bapak Ibu. Ya, bukan karena vaksin. Nah, itu ada informasi karena vaksin kita tidak sesuai. Vaksin Sinovac itu ya. Karena vaksinnya Arab Saudi bukan vaksin Sinovac. Bukan itu, bukan Pak. Bukan masalah vaksin, ya. Kemudian yang kedua, pemerintah Arab Saudi hingga saat ini belum menentukan jadwal MOU. Belum menentukan jadwal MOU penyelenggaraan haji dengan pihak Indonesia guna menentukan kuota haji serta membahas mekanisme dan persyaratan penyelenggaraan haji 1442 Hijriah, sementara waktu persiapan semakin dekat. Iya, belum MOU. Ini bagaimana kira-kira? Memang tidak jelasnya itu Pak ya. Nah itu, lanjutkan. Nah ini question dan answers ya. Jadi benarkah? Nah ini kan pertanyaan nih. Benarkah pemerintah Indonesia memiliki hutang? Nah ini kan tersebar kan? Benarkah pemerintah Indonesia memiliki hutang penyelenggaraan haji tahun lalu terhadap Arab Saudi sehingga tidak mendapatkan kuota haji tahun 2021? Jawabannya tidak benar. Jawabannya tidak benar.
Pembayaran biaya layanan jamaah haji di Arab Saudi semuanya melakukan melalui sistem elektronik haji, e-hajj ya, sesuai dengan nilai kontrak yang telah disepakati dengan penyediaan layanan. Penggunaan bayaran tidak mungkin terjadi karena pembayaran layanan menjadi syarat pemaketan paket ya. Paket layanan haji di antaranya penerbitan visa jamaah haji. Ya, nah itu. Jadi tidak benar Pak. Kalau kita punya utang di sana, ngarap yang punya utang gitu ya. Iya, utang tidak berangkat ke gitu kan? Benarkah pemerintah Indonesia bersikap pasif dalam penyelenggaraan ibadah haji? Kita diam nunggu ya. Benarkah itu? Indonesia senantiasa melakukan